ada hipnoterapis yang biasa, maksudnya yang bukan berbasis tauhid. Itu bedanya sama yang berbasis tauhid itu. Oh, bedanya ini satu ini dulu ya, satu tema dulu ya. Satu tema bedanya tentang dari hasil ya. Dulu waktu Bunda masih pakai hipnoterapi Islami yang belum berbasis tauhid, caranya memang sesuai dengan insya Allah sejalan dengan syariat Islam. Cuma waktu dulu masih hipnoterapi yang asli yang asli itu jadi Bunda suka memakai sebuah istilah yang orang sudah berhasil di terapi, artinya sudah mencapai goalsnya itu dengan bahasa reborn. Kenapa Bunda suka banget dengan bahasa reborn? Karena memang setelah diterapi orang itu seperti terlahir kembali dengan pribadi yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Yang misalnya tadinya orang yang sebelum diterapi sangat pesimis gitu ya, dia terlahir kembali dengan pribadi yang berbeda, yang sudah sangat optimis gitu. Kadang-kadang ketika diingat-ingat gitu ya kondisi pada saat waktu sebelum terapi, dia juga bisa kaget loh dengan dirinya sendiri. Loh, kok bisa ya aku kayak gini? Padahal aku dulu pesimis banget, padahal dulu aku minderan banget gitu ya, gak punya rasa percaya diri untuk ngomong sama orang. Kok sekarang bisa ya ngomong di depan di depan banyak orang, depan publik misalnya kayak gitu. Tadinya kok aku nggak bisa memaafkan, kok sekarang bisa lapang banget hati ini. Kayak aku tuh kayak memang dianya sendiri merasa reborn, memang merasa terlahir kembali dengan pribadi yang berbeda. Nah, perbedaannya dengan yang berbasis tauhid. Nah, jadi yang dalam Islam itu tidak ada sebenarnya istilah reborn sih kalau menurut Bunda ya, karena seperti yang pernah Bunda sampaikan di beberapa video yang lalu, video yang keberapa ya, kedua dan keempat kalau nggak salah ya, kedua dan keempat disampaikan bahwa waktu itu Bunda sampaikan bahwa manusia itu sebenarnya dilahirkan itu dengan fitrah ya. Jadi semua manusia itu lahir dalam keadaan Islam, dalam kondisi punya potensi dan hasrat ya, berserah diri kepada Allah. Kemudian dilahirkan dia dalam keadaan hanif, yaitu cenderung kepada kebaikan, dan juga dia dilahirkan dalam keadaan bahagia. Dan Allah menyiapkan ya segala fasilitas beserta alam semesta dan seisinya ini adalah untuk kebahagiaan manusia. Nah, jadi sebenarnya ketika berbasis tauhid, orang itu tidak reborn ya, tidak reborn, tidak terlahir kembali. Tapi orang ini adalah back to fitrah ya, kembali kepada diri sejatinya secara fitrah sebagaimana dia dilahirkan, yaitu dilahirkan dalam keadaan Islam. Islam itu bukan sekedar agamanya ya, tapi adalah memiliki rasa bertuhan, memiliki rasa berserah diri kepada Allah, memiliki rasa punya ketergantungan kepada Allah. Dan karena memang ruh kita sudah melakukan perjanjian kepada Allah akan menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, maka ketika dirinya melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan fitrahnya, pasti sudah dipastikan bahwa dia hidup dalam masalah gitu loh. Dan ketika dia sudah terbebas dari masalahnya, dia kembali kepada fitrahnya, dia akan kembali kepada seperti pada saat dia dilahirkan, yaitu punya rasa nyaman dan bahagia karena merasa selalu dilindungi sama Allah, selalu ada di dalam jaminan Allah. Kalau ada masalah itu pasti terukur dan Allah pasti akan memberikan kemudahan. Nah, rasa-rasa itu hadir kembali yang tadinya pesimis, pusing, complicated, dan merasa pikirannya tuh penuh, hatinya sumpek gitu ya. Ketika dikembalikan kepada fitrahnya, dia akan merasakan hidup yang bahagia, dan bahagia itu adalah bahagia yang sejati ya. Seperti
bagaimana Allah menciptakan kita. Jadi itu satu hal ya, bahwa ketika dulu masih hipnoterapi Islami, Bunda memakai bahasa reborn untuk orang yang sudah terbebas dari masalahnya, sudah melalui masa terapi dan sudah hidup dengan normal ya, dari segala macam penyimpangan sudah hilang. Bunda bahasakannya dulu reborn. Tapi ketika sudah di combine dengan ilmu tauhid, ternyata bahasa back to fitrah itu Bunda merasa lebih pas gitu ya dengan bahasa itu. Ya itulah diri kita yang sejati sesuai dengan fitrahnya, dimana dirinya akan, keimanannya akan menjadi penyelamat, akan menjadi pagar ketika ada dorongan untuk melakukan, karena kita memang punya nafsu ya, kita dilahirkan satu paket ya, dengan potensi fujur dan potensi takwa, punya nafsu juga gitu ya. Jadi tapi ketika nafsu itu mulai ada tanda-tanda nafsu itu mau mendominasi dan membawa kepada perilaku yang menyimpang dari apa yang disukai oleh Allah, itu langsung bekerja, keimanan itu langsung bekerja, karena memang bukan diinstal ulang ya. Kalau bahasa dulu waktu masih hipnoterapi biasa, belum dikombine, itu Bunda membahasakannya diinstal ulang. Tapi sekarang ketika sudah dikombine dengan ilmu tauhid, itu bukan diinstal ulang, tapi install aslinya diaktifasi. Install tambahan yang datang dari lingkungan, bisa lingkungan dari keluarga, tetangga, atau sekolah, atau apapun ya, informasi yang masuk itu karena tidak ada pertahanan diri, itu bisa mensabotase install aslinya yang sudah diinstal oleh Allah. Nah, jadi install yang mensabotase, yang akhirnya merugikan dirinya, akhirnya dia melakukan aktivitas yang menyimpang ya, atau dia sendiri pasti tidak nyaman dengan dirinya. Dan disitulah ketika sudah kembali kepada fitrah, ya dia akan merasa nyaman, bahagia sejati, merasa dekat dengan Allah, keimanan dan ketakwaannya semakin bertambah kepada Allah, dan merasa hidup bersama dengan Allah, dan akhirnya pun dia bisa merasakan bahwa Allah ada di setiap apa yang ada. Assalamualaikum.